rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiban aw kadzdzaba biayatihi. Orang yang paling rugi itu adalah orang yang ketika di dunia punya kesempatan untuk baik, untuk beriman, untuk taat, untuk mengikuti arahan Allah, tapi tidak diambil kesempatan itu. Itulah yang paling rugi. Yang rugi itu kemudian di dalam Quran disebut sebagai zalim, menzalimi, zalama nafsahu. Zalama nafsahu itu menzalimi diri sendiri. Jadi kenapa kok disebut menzalimi diri sendiri? Ya karena ada kesempatan sebagus itu untuk dirinya, bahwa nanti bisa selamat dengan cara beriman, dengan cara taat tunduk patuh kepada Allah, dengan cara beriman kepada ayat-ayatnya, kok nggak diambil? Hanya karena mengikuti nafsu duniawi yang kenikmatannya juga sangat sekilas. Ya, jadi kenapa disebut azlamu? Bahkan di dalam banyak ayat disebut zalama nafsahu, mendolimi diri sendiri. Ya karena kan gini ya telur ya, gini loh. Kita inilah punya dua kehidupan. Artinya Glory ini, Wahyu ini, Ujianto ini, Juwarno ini, Yayan Warno Marso ini, Abdullah ini, Anissa Kustin Arif Eka ini, Diki ini adalah satu orang, satu jiwa yang akan hidup di dua hidup gitu. Dua kehidupan, dua kampung. Di kampung dunia dan kampung akhirat. Loh, lah sama-sama hidup dan sama-sama juga dia yang akan merasakan sendiri. Kok di dunia disiap-siapin segalanya tuh. Lah yang di akhirat untuk dirinya kok nggak disiapin. Nah ini loh, ini namanya pilih kasih. Nggak adil. Oh sama-sama itu sampean sendiri. Kalau misalnya pilih kasih terhadap orang lain, dia punya anak 3, 4, 5, terus ada yang paling dikasih, ada yang nggak dikasih, itu masih bisa diterima akal karena pilih kasih terhadap orang lain. Nah ini terhadap diri sendiri kok pilih kasih itu ya apa? Di dunia dibikinkan rumah dengan granit, dengan marmer, dengan ini itu. Lah di akhirat belum punya semen satu sak kok santai itu loh. Gitu loh maksudnya. Itu namanya menzalimi diri sendiri. Dunia kalau makan aja dicarikan makanan resto yang keren untuk bisa diupload di statusnya ya kan. Lah kok di akhirat belum punya satu karung beras pun yang disedekahkan, kok santai. Di dunia kalau beli baju aja mestinya harus yang istilah sekarang itu ada istilah couple. Waduh, couple. Saya baru ngerti ada couple dan saya tidak pernah punya couple. Sudah hampir 25 tahun menikah, tidak pernah punya couple. Apa sih couple itu? Malah couple. Couple ini ya sabuke Hansip. Couple. Kembaran. Loh, kembaran kan Lolita. Lah iya, saya itu tidak punya Lolita. Kembaran. Baju, masa istri saya tak suruh baju koko? Lah iya. Nggak pernah, nggak punya saya baju couple. Kok sekarang itu, padahal ya sudah punya baju, tapi karena pengen baju couple, akhirnya kan anggaran meningkat tuh. Nggak hanya di satu acara beda ya bikin couple lagi. Kan akhirnya jahit custom kan mahal, biaya lagi.
Akhirnya yang harusnya bersedekah nggak jadi bersedekah kan gitu jadinya itu kan itu loh. Nah padahal di akhirat satu lembar kain pun belum pernah bersedekah lah ya kayak gini nih loh yang kemudian namanya zolama nafsahu. Orang yang mendolimi diri sendiri. Sampean tidak sedang mendolimi orang lain. Mendolimi diri sendiri. Kalau misalnya mendolimi orang lain gitu, meskipun keliru itu masuk akal. Keliru tapi masuk akal. Nah, karena ingin mementingkan diri sendiri, lalu menganiaya atau mendolimi orang lain, mengambil hak orang lain gitu. Masih mending. Lah ini hak diri sampean sendiri, lalu sampean ambil, nggak sampean berikan, itu kan ya aneh. Artinya kan saya sampean ini kan punya hak untuk sampean perhatikan kehidupannya ya di sini, sandang pangan papannya, tapi kan juga dia punya hak, sampean dan saya ini punya hak untuk sampean perhatikan juga sandang pangan papannya di sana gitu loh. Nah, kembali ke ayat yang kita pelajari, yang dimaksud barang siapa coba yang lebih zalim atas dirinya sendiri daripada orang yang membuat-buat aturan Allah, padahal Allah nggak membuat aturan begitu, atau mendustakan ayat-ayat Allah, termasuk diantaranya adalah orang yang itu tadi, membuat-buat aturan, membuat-buat standar hidup, membuat-buat standar sukses dan standar bahagia di luar yang diberikan Allah. Standar tenangan hati mulut Allah itu kan zikrullah. Nah, standar ketenangan hati kita kan kalau semuanya serba wah, 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 wah itu kan akhirnya beda. Nah itu namanya saya dan sampean itu mendolimi diri sendiri. Karena pada ujungnya ketika kita tidak memperhatikan diri kita secara balance, secara seimbang, yang rugi ya diri kita sendiri. Itu namanya zolama nafsahu. Gitu loh, teman. Makanya di sini disebut ulaika yanaluhum nasibuhum minal kitab. Mereka itu akan mendapatkan bagian mereka sebagaimana yang tertulis dalam kitab takdir mereka. Nah, tetapi takdir ini kan bisa diupayakan sekarang tuh loh. Takdir itu kan kita tidak tahu, tapi kita diberitahu Allah dengan cara berikhtiar. Gini loh caranya, loh, enak loh Allah itu. Kita ditunjukkan posisi, kemudian kita ditunjukkan cara untuk meraih posisi tersebut. Hei, kalau kamu begini, itu posisimu nanti begini loh ya. Kalau kamu begini, nanti posisimu begini loh ya. Kan gitu, ditunjukin kan. Lalu untuk menghindari posisi kiri yang celaka itu begini. Lalu untuk mendapatkan posisi kanan yang akan mendapat kebahagiaan itu caranya begini. Quran itu tegas, jelas, penuh welas memberi tahu kita. Gitu. Tapi kita yang kemudian melengos, tidak mau diajarin Quran. Itulah yang kemudian mereka akan mendapat bagian sebagaimana yang aturan dalam kitab. Oh, ya sudah kalau tidak mau kan gitu jadinya. Jadi kita ini sedang menjemput takdir kita. Ikhtiar kita itu adalah arah menjemput takdir kita. Maka ayo berusaha ikhtiar sesuai dengan arahan Allah yang baik supaya takdir kita juga baik. Hatta idza ja'atuhum rusuluna, ketika manusia kemudian tidak mau mengambil jalan yang kanan karena dirasa balak tahamal aqobah, kenapa kamu tidak mengambil jalan yang sulit lagi mendaki? Repot Gusti, berat, tidak enak. Enak jalan yang menurun saja, yang mengikuti arus, yang sesuai dengan umyainnya masyarakat itu, yang mayoritas itu. Kalau mendaki sudah sulit, sedikit orang, dan tidaklah gitu kita. Maka
Baru terasa ketika idza ja'athum rusuluna, para utusan kami datang kepada mereka. Siapa utusan kami? Malaikat Israel, malaikat Mungkar Nakir. Malaikat Israel datang. Manusia, ini waktunya kamu berangkat. Waduh, anakku belum sunat mas malaikat. Waduh, yang satu itu baru akan nikah Pak Ustadz, Pak Malaikat. Waduh, panen saya baru bulan depan Pak Malaikat. Waduh, saya belum menobati dosa ini, dosa itu Pak Malaikat. Tolong ditunda ya. Tidak bisa. Kemarin ayatnya gimana? La yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Ayat yang kemarin loh. Ya kan? Yang 34. Kemarin masih ingat? Kan? Tidak bisa ditunda sedetik pun, dimajukan yang tidak bisa, dimundurkan yang tidak bisa. Malaikat Israel tidak mau balik hanya karena negosiasi kondisi sampean. Kalau sekarang misalnya kita bicara seperti ini, kita masih bisa, aduh maaf Gus, nggak bicara itu dulu, saya belum siap. Nah yang saya bukan malaikat Israel, ya masih bisa. Nah ini, sehingga hatta idza ja'atuhum rusuluna yatawaffawnahum. Nah, para malaikat itu Israel, Mungkar Nakir dan sebagainya yang tanya di alam kubur itu berkata, qalu aina ma kuntum tad'una min dunillah. Ayo sekarang kamu dulu ketika diajak untuk taat kepada Allah masih sibuk karena hartamu, kerjaanmu, sibuk karena ambisi jabatanmu, sibuk karena saking ribetnya dengan keluarga atau teman koncomu. Itu kan termasuk berhala-berhala yang kamu dalam tanda kutip sembah selain Allah tuh. Nyembah itu apa sih? Menaruh perhatian lebih. Nyembah itu apa sih? Mengikuti kehendaknya. Nyembah itu apa sih? Taat. Nyembah itu apa sih? Melayani. Lah kalau berarti kita taat, tunduk, melayani, mengikuti, memberi apa yang diminta apapun oleh seseorang, sementara kita kepada Allah tidak begitu. Ya ini yang namanya tad'una min dunillah, menyembah selain Allah. Jadi kita jangan merasa bahwa kalau menyembah itu hanya seperti misalnya sampean naruh coba japi di depan patung. Tidak hanya itu. Jadi definisi menyembah itu tadi. Mentaati, mengikuti, mematuhi, melayani, memberikan apa yang diminta secara total. Lah kalau kita ternyata gitu kepada selain Allah, sementara kepada Allah tidak begitu, diminta untuk bangun tahajud kita agak aras-arasen, diminta sebelum berangkat kerja, boleh loh ya kerja malah disuruh. Cuma kalau mau berangkat kerja duha dulu, selama bekerja banyak ingat Allah, nanti hasil kerja pakai untuk dirimu dan keluarga, selebih banyaknya pakai untuk dirimu di akhirat, biar gak zalim pada diri sendiri. Kita malah enggak gitu. Diperintah rukun, kita malah mengikuti nafsu untuk tidak rukun. Lah kan berarti kita ini yang disebut di dalam surat Al-Furqan, juga Al-Jasiyah disebutkan orang-orang yang mempertuhankan hawa nafsu. Coba dibuka tuh dalam Quran surat Al-Furqan. Quran surat Al-Furqan itu kalau nggak salah surat 25 ya. Sudah ketemu? Ayatnya 43. Nah, kemudian ya kan silakan Pak Yo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sudahkah engkau Muhammad melihat orang yang menjadikan keinginannya sebagai Tuhannya? Apakah engkau akan menjadi pelindungnya?
Sadaqallahul azim. Pas dah dari a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Kamu sudah tahu toh Muhammad, ada orang yang mempertuhankan hawa nafsunya. Keinginannya itu ya diikuti, dilayani, semua keinginan nafsunya sendiri. Jadi orang kalau disebut mempertuhankan selain Allah itu bukan hanya tentang Tuhan berhala. Itu tadi mempertuhankan hawa nafsu. Ada. Lagi coba buka dalam surat Al-Ajasiyah ayat 23. Al-Ajasiyah itu surat ke-45 ayatnya 23. Ya kan? Yang tadi belum baca gantian. Silakan. Surat ke-45 ayat 23. Kalau ada Al-Jasiyah, Al-Ajasiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya, dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya? Maka siapakah yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Nah, itu tadi. Jadi di ayat itu Pak Sebi, lanjut coba ayat 24 Pak Sebi. Ayat yang 24, lanjut tadi. Dan mereka berkata, kehidupan ini tidaklah hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati dan kita hidup. Dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Tetapi mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu. Mereka hanyalah menduga-duga saja. Nah, satu di antara konsep nafsu mereka itu gini. Kita ini hidup ya hidup ini aja. Dunia ya dunia aja. Nggak ada kehidupan setelah mati itu nggak ada. Apa itu? Ya sudah mati ya mati. Gitu dia. Semen pernah dengar bintang film Arnold Schwarzenegger? Pernah dengar? Bintang film Arnold Schwarzenegger. Iya, Terminator. Ah, Wanisa aja tahu. Ya kan? Itu kan keren gitu, kayak jadi pahlawan di setiap apa film-filmnya. Itu mengatakan sama. Pembicaraan tentang kehidupan setelah mati itu hanya ilusi orang-orang yang tidak punya motivasi. Katanya gitu. Jadi, dan di Indonesia kan juga banyak mulai begitu. Bahwa meragukan akan adanya. Ternyata surat ayat 24 yang dibaca Pak Suwaibi tadi, menyatakan sama. Berarti 1500 tahun yang lalu, ketidakpercayaan terhadap kehidupan setelah mati itu sudah ada. Hidup di dunia aja. Ada yang akan binasakan kita itu kecuali masa itu aja. Tidak ada. Kehidupan setelah mati itu tidak ada. Nah, ternyata orang sekarang yang katanya modern, yang orang Amerika, ternyata ya sepurba itu jalan pemikirannya. Nggak ada sesuatu yang baru. Sama yang mereka begitu. Nah, ini satu di antara konsep nafsu yang mereka ikuti. Konsep nafsu yang mereka percaya. Konsep nafsu yang mereka ikuti. Nah, ini yang disebut mereka mempertuhankan hawa nafsu. Gitu. Nah, nanti ketika kemudian akan dicabut nyawanya si Arnold maupun semuanya itu, ditanya, mana coba nafsu yang kamu bangga-banggakan dulu, yang kamu taati, yang kamu ikuti, yang kamu tuhankan selain Allah. Coba mana sekarang? Bisa nolong kamu apa coba? Nanti ketika dicabut ngerengek-ngerengek tuh. Sama manusia semua ketika masih di dunia ya karena dia di Hollywood misalnya. Atau karena dia ketua partai dengan pengikut terbanyak
dunia Konoha misalnya. Ya itu akhirnya merasa jumawa seolah-olah Israel nggak akan mampu mencabut nyawanya. Dan kalaupun Israel mampu mencabut nyawanya, nggak akan ada mungkar nakir yang menanyakan segala perbuatannya. Karena masih berkuasa. Karena masih sehat, seger, meger. Begitu dicabut nyawanya, keratak, nyentek gitu. Baru mereka berkata, terus ditanya, mana coba kekuasaanmu? Mana coba hartamu? Nah itu yang kemarin sudah kita pelajari. Halaka anni sultaniyah, ma'agna anni maliyah, gitu kan. Hancur lebur seluruh kekuasaanku, tidak berguna ternyata hartaku. Kan gitu. Kemarin yang sudah kita pelajari dalam beberapa ayat tentang ketika manusia sudah di sana. Halaka anni sultaniyah. Itu. Ma'agni anhu maliyah. Kan gitu. Dalam surat Al-Haqqah, coba dibuka itu. Dalam surat Al-Haqqah. Dalam surat Al-Haqqah ayat 28-29. Al-Haqqah. Itu di juz 29 juga. Nah, ketemu? Surat Al-Haqqah. Surat Al-Haqqah. Ada? Jen Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Hartaku sama sekali tidak berguna bagiku. Kekuasaanku telah hilang dariku. Sadaqallahul Tersuun Gus. Itu kan kita di dunia ini ngejar apa coba? Ketika memperturutkan nafsu. Harta dan kuasa. Begitu mati, udah tahu ternyata ada hisab, tahu ternyata ada surga dan neraka. Teriak-teriak, aduh, ma'agna anni maliyah. Ternyata harta yang dulu aku kumpul-kumpulkan tidak berguna. Kenapa? Ya karena nggak dibawa pulang. Coba kalau dibawa pulang, berguna. Tapi karena ditinggal di dunia, dipakai untuk ini, untuk itu, diwariskan dan sebagainya, ya nggak berguna. Maka itu kata ini dalam ayat 37 yang kita pelajari. Qalu dhallu anna wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Ya ketika mana coba sekarang hartamu? Mana coba kuasamu? Mana coba kamu yang kamu sembah-sembah selain Allah? Mereka bilang, mereka telah lenyap dari kami. Dhallu anna, katanya. Hilang semua dari kami. Sama dengan Al-Haqqah tadi. Ma'agni anna maliyah. Ma'agna anni anhu maliyah. Hilang semua hartaku, enggak berguna. Halaka anni sultaniyah. Kekuasaan pun sudah hancur, enggak berguna. Wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Ya 37, dan mereka menyaksikan bahwa mereka dulu memang tidak percaya dengan kehidupan itu. Nah, sampean dulur yang ngaji tiap hari ini tak ajak untuk percaya ya. Tak ajak untuk iman, tidak ada ruginya mengimani akhirat itu. Untuk supaya apa? Ya kita meniti untuk memperbaiki takdir kita. Ya. Supaya kita menjadi takdir yang husnul khatimah. Ya Allah ma'afri alaina sabra wasabit imanana wangsurna 'alal qaumil kafirin. Tuh, silakan. Ada yang mau ditanyakan atau disampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertanyaan ini di luar konteks ini ya Gus ya, yang mungkin saya belum paham sekali dan sering sekali didengungkan oleh orang-orang yang belajar tentang Islam. Itu yang dimaksud dengan ilmu makrifat itu apa ya Gus ya? Ilmu makrifat. Ya, terima kasih itu yang jadi pertanyaan saya Gus. Assalamualaikum. Jadi dalam Islam itu ada syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Syariat itu, tarekat itu, hakikat itu, ma'rifat itu satu kesatuan.
Islam itu tidak boleh misalnya, kita itu harus banyak syariat, atau saya ini orang torekot, atau wah dia sudah di alam hakikat, wah dia orangnya makrifat. Tidak bisa begitu. Dia harus syariat, torekot, hakikat, makrifat itu sebagai satu kesatuan holistik. Ibaratnya begini, orang ingin mencari intan di lautan, maka syariat itu adalah mempersiapkan peralatannya, perahunya, alat menyelamnya, dan lain sebagainya. Itu. Lalu, Thariqah itu ketika dia berlayar, kemudian menyelam ke dalam lautan untuk mencari untan atau mutiara itu. Menyelam itu Thariqah. Thariqah itu kan jalan, jadi perjalanan dalam mencari itu. Kemudian, sampailah dia ketemu intan di dasar lautan atau mutiara itu. Nah, itulah hakikat. Hakikat, dia udah ketemu sama intannya itu. Tapi kemudian makrifat, apa itu makrifat? Makrifat itu untuk apa intan itu? Gitu. Untuk apa intan itu makrifat? Nah, kita dalam beribadah itu sama. Ketika kita sholat, misalnya, maka syariatnya adalah kita wudhu, gitu kan? Menyiapkan semuanya. Kita wudhu, kita menyiapkan tempat yang suci, baju yang suci dari hadas, kan gitu. Kemudian Thariqah ya jalan pada saat kita mulai dari takbiratul ihram, gitu kan, sampai kemudian salam dengan khusyuk. Nah, hakikatnya apa? Hakikatnya adalah ketika kita khusyuk bisa bertemu Allah. Tadi bertemu intan tadi. Bertemu Allah dalam arti kita benar-benar berdialog khusyuk kepada Allah. Merasa benar-benar nyambung, bertemu, dan berjumpa dalam tanda kutip berjumpa, bukan seperti kita manusia ya. Artinya hati kita benar-benar khusyuk kepada Allah. Itulah hakikat. Tapi tidak hanya itu. Setelah salam, kita ditanya tentang ma'rifatnya. Untuk apa sholat tadi itu? Yakni inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau intan tadi manfaatnya adalah untuk perhiasan atau untuk indah, maka sholat tadi makrifatnya adalah untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi orang makrifat itu ketika ibadahnya yang ritual itu bisa berdampak pada sosial. Sebelum sholat dia pelit, setelah sholat dia dermawan. Sebelum sholat dia pendendam pemarah, setelah sholat dia penyabar pemaaf. Sebelum sholat dia suka ngerasani tonggo, setelah sholat nggak ngerasani tonggo. Sebelum sholat hanya dunia tok yang dipikir disiapkan, maka setelah sholat ya dunia ya akhirat yang dipikir dan disiapkan. Itu makrifat dari ibadah. Jadi ada perubahan sikap. Jadi bukan makrifat itu kemudian orang yang, kamu nanti hari Rabu matinya. Itu ahli nujum. Itu dukun, bukan makrifat. Gitu loh. Jadi makrifat itu mengetahui apa makna dan fungsi dari setiap perilaku, ritual, ibadah, dan sebagainya. Jelas nggak? Maka syariat tarekat makrifat itu harus dibawa secara utuh, nggak bisa kemudian dia itu orang hakikat sehingga sholatnya nggak pakai di masjid, dia sudah sholat itu di Mekah itu meskipun orangnya di sini, nggak ada konsep kayak gitu. Dia orang hakikat itu, terus atau dia orang torekot itu orangnya itu sudah nggak mau apa-apa, wiritan aja, nggak ada konsep kayak gitu. Dia orang syariat itu, dia makrifat. Jadi syariat, tarekat, hakikat, makrifat dibawa. Rasulullah ya wudhu. Rasulullah yang mensucikan diri dari hadas sebelum sholat. Rasulullah ya takbir, rukuk, sujud sampai salam. Bukan kok, dia itu sholat sambil jalan. Ada kan sekarang yang macak-macak wali sekarang. Katanya nggak pernah sholat karena sholatnya sudah sambil jalan. Nggak ada. Ajaran kayak gitu nggak ada. Ada. Itu jelas penyimpangan, penyelewengan. Nggak ada kayak gitu. Nah, ini yang kemudian kadang disimpang-simpangkan. Dia orangnya makrifat loh ya, dia tahu isi hatimu. Tidak ada. Nabi Muhammad saja itu menyatakan diri tidak tahu hal yang gaib. Itu Nabi Muhammad loh ya.
Nabi Muhammad, aku tidak tahu hal yang gaib, gitu loh. Itu Rasulullah, dan itu sudah apa ya? Rasulullah sendiri tidak ada. Artinya apa? Kalau Rasulullah saja mengaku tidak tahu hal yang gaib, itu apalagi kita itu. Iya. Jadi coba dibuka Bu Anissa di surat Al-A'raf ayat 188. Ini sebagai penutup dari kajian kita. Coba segera Al-A'raf. Ini cuma ayatnya 188. Silakan. Sudah ketemu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Katakanlah Muhammad, aku tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat bagi diriku kecuali apa yang dikehendaki Allah. Sekiranya aku mengetahui yang gaib, niscaya aku membawa kebajikan sebanyak-banyaknya dan tidak akan ditimpa bahaya. Aku hanya pemberi peringatan dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Nah, Sadaqallah. tidak tahu. Rasulullah katakan Muhammad, kamu itu tidak bisa memberi manfaat, kamu juga tidak bisa memberi mudarat. Makanya ada sholawat yang sampai kemudian Nabi Muhammad yang memberikan rezeki, Nabi Muhammad yang memberikan, itu gimana itu? Sampai kemudian tahu yang gaib, tidak ada. Rasulullah itu begitu rendah hatinya. Lalu kalau sekarang ada orang yang apalagi tahu gaib, tidak ada. Bisa menyembuhkan si A, si B, ya Allah. Rasulullah sendiri itu loh, orang yang paling mulia di muka bumi, merendah-rendah itu hati beliau. Gitu. Nah, ini yang membuat kita harusnya tahu apa itu makrifat. Jadi gitu nih, tarekat, syariat, tarekat, hakikat, dan manfaat. Demikian kajian kita pada pagi hari ini. Semoga Allah Siratal mustaqim. Amin. Allahumma firli lana sabra wa sabit imanana wa sunna kami kafirin wa muslimin. Rabbana waj'alna muslimin wa min dzurriyyatina ummatan muslimin wa arina manasikana wa alaina. Rabbana amanna faktubna ma'a syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbana waj'alna muslimin laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimin Allahumma ta'ala lana baba rahmatika Allahumma anzil alaina rahmatan bi'adadil qatil amtar wa bi'adadil rahmat. Rabbana afriq lana sabra wa sabit imanana wa ansurna qawmal kafirin. Allahumma sarif al-qulub sarif qulubana sarif qulubana wa ta'ala. Allahumma nasalika hubbaka hubban hirka. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina adzabannar wa fil akhirati. Allahumma atina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa lana fi man tawallayta wa barik lana fi ma taqina syarra wa daika. Tabarakta Rabbana ta'ala alhamdulillah wa qad tastaghfiruka wa atubu ilaika wa assalamu alaikum. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina adzabannar wa fil akhirati. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahmil Qur'an